Assalamualaikum Ustazah. Ya, bagaimana Ustazah besok bisa saya observasi pembelajaran kita di kelas? Insya Allah bisa. Siap. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya boleh saya tanya-tanya dulu? Iya, silakan. Ya. Jadi ini saya melihat dari RPP kita. Saya ingin menanyakan kompetensi dasar apa yang akan disajikan di pembelajaran besok. Oh, kompetensinya kan ini temanya tentang minuman kan. Jadi kompetensi dasarnya itu pertama anak-anak mereka maksudnya selalu bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua itu mereka dapat mengetahui mengkonsumsi minuman mana yang minuman sehat, mana minuman yang tidak sehat itu untuk di kompetensi dasar aspek SMK-nya dan beberapa aspek yang lainnya. Jadi itu indikator termasuk yang diangkat ya? Oh iya. Dari kompetensi dasar dan juga indikator itu, apakah tujuan pembelajaran besok? Oh tujuannya, tujuannya ini kan saya ingin mengenalkan kepada anak, mengedukasikan bahwa siswanya dapat nanti mengenal mana minuman yang bisa dikonsumsi baik untuk tubuh dan yang tidak. Karena kan ada minuman yang tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, dari yang saya lihat di RPP hari ini, boleh disampaikan nanti metode apa yang digunakan dan bahan serta alat apa yang ingin digunakan? Metodenya sama bahan. Kalau bahannya kan ini saya meminta kepada orang tua untuk setiap anak itu membawa minuman yang sehat dan tidak sehat. Contohnya misalnya yang sehat itu minum air putih, dan tidak sehat itu misalnya Coca-Cola gitu. Jadi media pembelajarannya itu yang nyatanya. Saintifik ya? Oh iya, saintifiknya. Dan betul. Jadi apa bisa disampaikan di sini tahapan pembelajaran atau langkah-langkah yang ingin dilakukan saat pembelajaran nanti? Itu langkahnya pertama pembukaan, menjelaskan materi menyampaikan sedikit ke anak materi yang akan terkait tema. Yang kedua itu kegiatan intinya itu bermain peran. Terus penutupnya nih mengulang kembali kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Dalam proses pembelajaran tadi, apa saja aspek perkembangan yang ingin dicapai? Aspeknya itu metode saintifik. Aspeknya di anak bermain peran di seninya itu. Ya. Terus bahasanya anak bisa menceritakan kembali kegiatan main perannya. Terus di kognitifnya anak bisa membedakan mana minuman sehat dan minuman yang tidak sehat ketika mereka menjadi penjualan pembeli. Masya Allah. Untuk mencapai hal tersebut, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Kalau terkaitnya itu, jadi saya nanti ketika bermain peran saya akan bagi kelompoknya anak, misalnya kelompok anak yang auditorium, misalnya mereka lebih banyak bercerita, terus yang beberapa kelompok lagi saya kasih untuk menulis itu visualnya jadi mereka menulis, misalnya menulis ketika menjadi penjual mereka menulis harga barangnya. Terus kalau anak yang agak kinestetik, mereka itu lebih banyak juga bermain peran. Anak yang kategori di situ ketika bermain peran mereka lebih banyak beraktivitas menjadi pembeli, terus menjadi penjual. Jadi semua anak dapat karakternya di situ mereka bermain peran. Oh ya, Mas Awan. Kalau gitu sudah siap ya untuk praktek besok? Insya Allah siap. Iya. Terima kasih kalau begitu. Semoga sukses besok ya. Iya.
Patul. Oh, mantul. Astagfirullah, maaf. Nah, mantul simpan dong bukannya. Mantul. Ah, ini juga. Coba sini gagarnya. Kenapa dipegang sini gagar malam? Anak soleh. Nah, coba semua perhatikan di depan sini. Adakah yang mau bermain peran? Adakah yang bisa tertib? Oke. Nah, anak soleh, tujuannya Ustazah meminta anak soleh membawa minuman 2 jenis. Satu minuman sehat, satu minuman tidak sehat. Apakah sudah benar yang dibawa? Coba Ustazah mau lihat. Mana duduk pinggir karpet? Ih, mana duduk pinggir karpetnya? Awas. Oke. Ustazah mau angkat. Ustazah mau angkat yang ini sama yang ini. Kira-kira di sini di tangan kanannya Ustazah ada minuman berkemasan. Di tangan kirinya juga Ustazah ada minuman berkemasan. Kira-kira mana duduk rapinya? Mana duduk rapinya? Coba duduk pinggir karpet. Astagfirullah, pinggir karpet, nah bukan di lantai. Nah, saat itu pinggir karpet berarti belakang, hidungnya karpet. Oke. Aliko, anak soleh. Nah, sebentar ya. Coba lihat di belakang. Aku aja belum rapi ya. Ya. Oke. Ustazah lanjutkan. Di tangan kanannya Ustazah ada minuman, tangan kirinya juga ada minuman. Kira-kira mana minuman yang sehat untuk tubuh? Itu mana itu apa? Ah, ini apa? Pinggir karpet. Makasih. Tadi yang jawab yang ini siapa? Bagus untuk tubuh atau tidak? Kalau yang ini? Kenapa? Hah? Ya tahu apa? Tadi alkohol apa? Jadi pemilik jangan dibeli jualnya beli. Sini beli. Kenapa namanya pemilik? Ya, beli susu. Ayo, diminum. Ucapkan apa? Oke, tangan apa? Tangan kanan, tangan sebelah kanan. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah, tujuannya saya bertemu kembali pada pertemuan ini yaitu sebagai langkah untuk menindaklanjuti observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Iya. Ya. Jadi boleh ya saya tanya-tanyakan kembali terkait pembelajaran kemarin. Semoga Ibu Ustazah berkenan kali ini. Insya Allah. Baik. Silakan Ustazah. Jadi begini, sebelumnya saya ingin sampaikan saya berterima kasih karena sudah mau saya observasi. Jadi terkait kegiatan kemarin, bagaimana perasaan setelah RPP dan pembelajaran terlaksana? Alhamdulillah senang karena kan kalau kita mengajar tidak mungkin tidak ada RPP-nya. Iya. Jadi setelah terlaksana semuanya, alhamdulillah sudah tenang. Apa pendapat Ustazah mengenai proses pembelajaran yang terlaksana kemarin? Alhamdulillah anak ketika belajar itu anak dapat memahami mana minuman sehat, mana minuman tidak sehat yang dapat dikonsumsi. Terus anak juga sangat senang ketika melakukan kegiatan main peran. Jual beli ya? Iya, jual beli. Apa pendapat, adakah hal-hal yang menurut Ustazah hal baru yang didapat saat proses itu dan membuat Ustazah merasa puas dengan pembelajaran kemarin? Ketika kalau di kelas itu yang saya dapatkan ada beberapa anak yang ketika bermain peran bagus tanpa kan kalau bermain peran itu anak-anak natural begitu bermain tanpa maksudnya diajarkan lagi bagaimana jadi penjual, bagaimana cari, jadi komunikasinya mereka itu natural, mereka sendiri yang Jadi maksudnya kita di sini hanya sebagai fasilitator ya? Betul. Apakah pembelajaran kemarin menurut Ustazah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Alhamdulillah sudah tercapai. Dari kegiatan kemarin, apa saja kelebihan yang menurut Ustazah terjadi dan adakah kekurangan di proses kemarin? Oh iya, kekurangannya itu ketika ada karena kan ini saya menyampaikan kepada orang tua untuk membawa minuman. Jadi kekurangannya itu ada anak yang tidak membawa media pembelajarannya. Jadi yang kelebihannya itu semua anak dapat bermain peran, jual beli. Terus yang kekurangannya itu ada anak yang agak tidak fokus ketika bermain peran. Jadi kekurangannya di situ si anak ini kurang minat kayaknya bermain peran. Bagaimana solusi atau upaya ketika Ustazah melihat kekurangan tadi? Apa yang Ustazah lakukan? Jadi yang saya lakukan itu kepada si anak ini ya, beberapa anak. Jadi ketika dia bermain peran, dia kurang mendalami perannya, jadi dia lebih tertarik ke menulis atau bercerita. Jadi di situ saya kasih dia dia tidak bermain peran, tapi dia menceritakan kegiatan dia lakukan. Nah, begini ya Ustazah, terkait dengan hal tersebut. Karena ini kan masih ada kekurangan dari prosesnya. Komitmen apa yang akan Ustazah lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kalau komitmennya saya ke depannya itu kalau misalnya bahan-bahannya meminta kepada orang tua. Jadi khawatirnya kan ada lagi anak yang tidak membawa, jadi alternatifnya itu saya juga akan sediakan supaya ketika bermain peran anak dapat semua berperan, dan anak yang tidak suka bermain peran jadi saya solusikan untuk dia bercerita atau dia menulis, jadi dapat semua kegiatan mainnya. Ya, alhamdulillah ya Ustazah, dari percakapan kita ini apa kira-kira yang sudah Ustazah dapatkan? Jadi yang saya dapatkan itu solusinya dapat
memahami anak ketika karena kan ini sentra main peran, jadi memahami anak karena tidak semua mereka suka bermain peran, jadi karakter anak ini berbeda-beda, jadi dapat dapat minatnya mereka, maksudnya Minat dan gaya gaya belajarnya kan beda-beda, jadi solusinya itu, jadi kedepannya untuk semua anak, maksudnya di kelas ketika bermain peran, saya ikuti gaya belajarnya mereka. Masya Allah. Semoga sukses. Mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya, observasi berikutnya sudah lebih baik. Iya, insya Allah. Terima kasih Ustazah ya. Sama. Ya, Pak Kasir, Pak Mahdi, kira-kira dari tadi saya mau coaching teman saya, Ustazah Reski, bersedia untuk saya coaching. Apakah cara saya dalam meng-coaching tadi sudah baik atau ada yang perlu Bapak beri masukan? Oke, makasih Bu Wulan dari Bu Strianti. Bu Strianti. Iya. Selalu lupa Bu Strianti. Kalau 2 bulan ternyata kedua. Ya, ini tadi saya lihat itu sudah bagus sekali ini. Tentang coaching, saya lihat dari awal saya amati. Karena di dalam proses coaching itu yang perlu kita ingat adalah bagaimana menghadirkan diri sepenuhnya. Ini saya pikir mungkin karena kendala tadi karena ada gangguan dari jadi seharusnya itu ada di waktu-waktu yang tertentu kita melakukan coaching itu sehingga apa unek-uneknya yang sebagai coach ini dia terkeluarkan semua. Dia menghadirkan penuh hati. Kemudian kita sebagai coach itu sebagai pendengar aktif. Iya. Jadi biarkan mereka mengungkapkan apa masalahnya. Kemudian kita ini kalau kita mendengar aktif, seperti saya itu sih sebagai sudah ini mendengar aktif. Kenapa? Dengan terbukti sudah menenangkan kepala, dikasih iya begini. Kalau itu sudah mendengarkan aktif. Artinya apa yang dia bahasakan kita ikut merasa juga. Iya. Yang ketiga, pertanyaan yang berbobot. Pada dasarnya Bu, artinya itu sudah is the best, terbukti dari serta tadi yang di coach itu merasa bahwa itu bukan jadi masalah. Iya. Jadi ini latihan kemudian diperbanyak latihannya, mudah ke depan ini itu bisa menjadi bergerak dan mengerakkan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ini mau bergeser untuk balik ke rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.